Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Halo semuanya dimanapun kalian semua berada. Ntar ya gue buka masker dulu nih soalnya sesuai standar ya nggak sih. Pagi ini kita sedang berada di Prabalintang Tegal Kesanaan lagi ya. Dimana saat ini bersama dengan X Explore kita lagi camping. Nama campingnya itu adalah Daddy Day Camp. No Wife's Cooking. Tapi dari tadi gue lihat sih yang masak tetap istrinya. Mungkin judulnya aja ya. Dan sekarang gue udah bersama dengan salah seorang founder dari X Explore Indonesia. Ada kalau di grup namanya tuh Indra Racing. Emang itu di KTP-nya ada racingnya, Om? Tambahan. Oh tambahan. Kirain emang udah doanya orang tua. Ada racingnya. Om Indra, Ya. cerita dong X Explore. Karena kemarin gue sering posting. Pada banyak nanya gitu kan. Apa nih X Explore ini? Ya, jadi kalau bicara explore itu sebetulnya usianya belum sampai setahun. Oke. Jadi kita juga baru, tapi isinya itu adalah teman-teman yang memang pertama suka off-road, Off-road ya? tapi sayang family. Gitu. Oh sebentar, berarti selama ini off-road nggak sayang family ya? Enggak, ini tambahan. Hati-hati jebakan saya. Jadi kenapa bisa dibilang begitu gitu? Karena kita selalu melibatkan keluarga juga dalam setiap activity gitu Oke. kan. Kayak misalkan activity sarapan bareng, Ya. bareng-bareng keluarga, kemudian camping bareng, bareng-bareng keluarga gitu. Terus kemudian juga ada beberapa aktivitas juga donasi gitu. Jadi sampai akhir tahun lalu itu kita ada donasi ke daerah Jawa Tengah itu berupa air bersih beberapa titik gitu. Dan itu juga kita libatkan keluarga untuk pembelajaran anak dan keluarga juga gitu. Jadi sebenarnya sayang keluarganya dulu apa emang sayang sama hobinya? Sayang keluarga di atas hobi. Maksudnya di atasnya hobi, keluarga. Ya kalau itu nanti keluarga yang menyaksikan tayangan ini saja yang memberikan penilaian ya. Yang jelas sebuah konsep yang unik karena mungkin biasanya kan hobi dulu baru kamu gitu kan. Iya, Berarti betul. ini bisa digabungin ya. Betul. Tapi idenya ini ngajak teman-temannya gimana, Om? Apakah satu mobil tertentu atau gabungan mobil-mobil off-road? ya kalau ngomongin mobil sebetulnya nggak punya patokan khusus harus merek tertentu gitu kan. Karena konsep kita lebih ke fun off-road, terus kemudian family off-road dan activity outdoor bersama keluarga gitu kan. Jadi paling nggak requirement minimum itu mobil itu bisa 4x4. Oke. Itu satu. Kemudian juga ya kedua kita bisa. Bentar Om, penonton gue banyak yang ini, banyak yang 4x4 dia 16. Oh, nggak iya. tahu dia 4x4. sempat dia balas gitu. Sangat bapak-bapak sekali obrolan kita. Itu 4x4 tuh yang 4 wheel maksudnya, Om? Iya betul, 4 wheel. Jadi 4 roda nyala gitu kan. Oke. Sebenarnya ada 2 konsep juga. Ada 4 wheel terus kemudian all wheel drive. Jadi ada yang All dia wheel drive. selalu jalan dengan 4 rodanya. Ya, gitu. berarti paling nggak berbagai merek tapi itu deh Betul. syaratnya ya. Iya. Karena buat outdoor tadi tuh. Iya betul. Tapi so far gimana, Om? Belum setahun perkembangan keanggotaan dan lain sebagainya. Iya seru sih sebetulnya. Kalau ngomongin keanggotaan kita tuh kayak kenal, ayo join Oke. gitu. Jadi selama setahun itu kurang lebih kita hampir 100 peserta. Dan activity juga hampir banyak. 100. Udah hampir 100. Oke. Dan itu di kawasan Jakarta aja atau Tangsel aja? Atau? Nah, ini yang menarik. Basisnya awalnya memang dari Jakarta, tapi teman-teman kita itu ada yang dari Aceh, Oke. Medan, terus kemudian Kalimantan juga, itu Makassar juga ada, terus sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, jadi hampir seluruh Indonesia, walaupun baru 1, 2, 3, 4 gitu. Oh, jadi di masing-masing mungkin juga ada kegiatan. Betul. Terus kalau ada acara gede
Iya, kumpul betul. bareng-bareng ya. Iya betul. Kayak hari ini kita juga ada dari Lampung, join juga seperti itu. Nah ini hari ini, Ya. ini kan apa sih nih Om, ini apa acara tahunan atau acara Ya, bulanan? kalau acara tahun kita sebenarnya cuma 3. Oke. Jadi satu acara ringan, Ya. kedua acara besar, kemudian ketiga acara ringan lagi gitu. Ini termasuk acara ringan di tahun 2021 gitu. Oke. Seperti itu. Nanti acara besarnya pertengahan tahun, terus mendekati akhir tahun kita bikin lagi acara ringan. Tapi ini kalau lihat gambar-gambar dan lihat teman-teman di sini banyak kan pada bawa mobil X5 Ya, yang E53 Om. betul. Satu itu kalau boleh ngomong paling murah tapi paling enak. Oh gitu ya. Oh murah ya. Murah guys, jangan kalian pikir. Dulu, sekarang mahal. Murah sekitar 300 lah. Iya. Paling murah tapi paling affordable, paling Yes. bisa kebeli tapi paling oke. Yes. Dan secara basic dari teman-teman sendiri mereka sudah hafal dengan karakter BMW gitu. Oke. Iya. Jadi paling enggak ketika ada troubleshoot mereka sudah hafal gitu harus diapain. Dan ini gue mewakili orang yang dari dulu ini jarang main otomotif. Iya. Apalagi komunitas. Biasanya kalau kita ngeliat tuh tajir-tajir mas, ya terus agak ya eksklusif lah gitu kan. Nah, X-Explore nih apakah punya perbedaan dengan itu atau emang tetap seperti itu? Tetap seperti itu gimana? Tetap seperti itu, memang eksklusif dan ya Oh. kita memang berada gitu ya seperti gua lah ya kan gitu, Iya. orang eksklusif berada. Berarti nggak usah dijawab dong. Sudah terjawab. Enggak Om, justru gue ikutan gara-gara gue liat kok ini asik-asik ya. Iya. Gitu loh. Konseptual kita itu sebetulnya nggak ada member, bukan nggak ada member ya, ada member tapi nggak ada pengurusan atau ketua gitu. Oke. Siapa yang mau berkontribusi silakan. Jadi itu yang membuat semakin solid gitu karena kekeluargaan itu. Jadi siapa yang bisa support, ayo bareng-bareng kita garap bareng. Terus kemudian dari mereka ya buat mereka juga gitu. Dan saling ini gue lihat ya Om, ngebantu lah Betul. satu dengan yang lain, Saling support. jualan satu dengan yang lain juga Betul. Saling bisa support. dapat info-info, bisa ngambil juga Mutualisme ya. mutualisme, terus mungkin juga saling duluan ngambil barang juga bisa ya. Iya. Belum tayang udah book. Ini siapa nih Om? Gak apa-apa kan kekeluargaan. Ini siapa? Nah guys ya seperti ini memang bener-bener ini kita nggak bohong ya. Tapi kenapa Valen nggak bawa keluarga? Ya ini bawa keluarga besar kameramen, keluarga besar manajemen dibawa semuanya. Nah kan contohnya tuh bawa anak juga kan. Jadi eksklusivitas dan yang begitu-begitu nggak ada di sini Om ya? Nggak ada Om. Nggak ada ya? Kita fokusnya keluarga happy, kita juga happy. Karena kalau keluarga happy semua Hobi dia jalan. approve, dia approve ya. Pinter emang daripada sendiri-sendiri. Nah Om ini kalau mau join Om gimana Om? Mau join ada Instagram X-Explore Indonesia. Jadi kita melalui satu pintu di situ dulu gitu. Oke. Nanti tinggal DM, kita akan jawab di situ. Di X2 ya? Ya, X titik. x.explore.indonesia. Nah, x.explore.indonesia itu Instagramnya, Iya. semuanya bisa lihat di situ, Betul. bisa DM di situ. Kalau ada yang nanya, tapi saya belum punya mobilnya, Om mau ikutan gimana Om? Ikut aja. Ikut aja dulu ya, karena disitulah banyak terjadi racunanisasi ya. Dan rencana ke depan Om, ini last questions, Oke. lo pengen bikin ini jadi komunitas seperti apa dan akan ada kegiatan apa lagi ke depan? Akan tetap seperti ini, tapi basis kita itu lebih ke bagaimana kita selalu berbagi dengan orang-orang di luar sana gitu. Jadi kalau tahun lalu kita berbagi dengan air, kemudian ada beberapa aktivitas juga di Ramadan, terus kemudian ada ke panti sosial juga untuk pengobatan mereka secara gratis. Tahun ini kita juga akan bikin konsep yang paling tidak sosialnya itu tetap kuat di kita gitu. Jadi sharing is caring gitu kan. Nah, sudah disurvei beberapa lokasi seperti bagaimana kita bisa bagi membuka buku untuk mereka belajar dan lain-lain. Kemudian juga air juga kita pikirkan karena banyak titik di Indonesia itu yang sebetulnya dia bagus, subur gitu. Tapi untuk dapat air bersih aja susah. Jadi itu juga masih fokus utama juga. Oke, jadi bukan cuma sekedar menyalurkan hobi-hobi, Betul. tapi juga makin dekat sama keluarga dan juga berbagi sama orang lain. Plus exploring Indonesia. Dan exploring Indonesia. Iya. Jadi menjelajah. Betul. Di Indonesia ini indah-indah semua guys. Jadi walaupun acara ini namanya hobi duniawi, tapi di balik hobi duniawi itu terjadilah sebuah tujuan surgawi. Om Indra, makasih.
Thank you. sudah ngobrol-ngobrol. Nanti kita akan coba ngobrol lagi juga dengan yang spesifik ngurusin acara yang hari ini ya. Nanti kita coba panggil juga orangnya dan juga beberapa teman-teman lain yang memang berkenan karena di tenda masing-masing lagi masak kan. Kan bukan istri yang masak ya. Kita balik lagi nanti. Tungguin di Hobi Duniawi. Hey, di Hobi Duniawi masih kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari X Explore Indonesia. Kalau tadi kita udah ngobrol sama Om Indra Racing, sesuai KTP-nya ada racingnya ya. Sekarang ada Om Aditya Eka Chandra kalau di namanya. Gua nggak ngerti juga nih, bener namanya seformal itu. Betul. Tapi panggilannya apa? Adit. Adit. Sorry. Aditpedia. Aditpedia. Untung ada jasa editing ya. Ya karena saya juga dikontrak Shopee. Om Adit, gimana Om Adit? Ini kayaknya kalau gue lihat di grup ya guys, ini Om Adit ini adalah, wah bener-bener, lo tau nggak call center? Nah dia ini bener-bener call center. Lo denger cerita gue sebelum gue akhirnya memutuskan berangkat ke sini ya, itu luar biasa sekali. Tapi kita fokus dulu. Nih Dedi Daycamp. Ini ide dari lo? Sebenarnya ada orangnya yang idein juga. Ada orang. Kita bareng-bareng sama teman-teman. Jadi konsep itu sebenarnya ceritanya mau camping tapi ibu-ibunya nggak usah repot masak, bapak-bapaknya masak. Asik. Malam-malam tiba gitu kan, ternyata fail. Pada males masak dan akhirnya ibunya yang masak. Jadi itu hoax ya? Iya. Lo berarti PHP-in orang kita rumah. PHP sebenarnya buat konsepin ibu-ibu biar semangat. Pas sampai situ, ayah capek. Yoi. Ya itu dia. Apalagi yang nyetir ayah. Nah, ya kan? Ibu duduk. betul. Akhirnya mau nggak mau. Kasihan kan mau nggak mau masak gitu loh. Jadi. Tapi konsepnya menarik sih, karena beberapa teman-teman gue yang gue post juga pada bilang, ih lucu banget tuh, asik banget tuh gitu. Maksud gue, berapa lama konsepin bisa sampai akhirnya jadi ini bikinnya? Sebenarnya sih nggak terlalu lama ya, tapi kan memang ini sebenarnya agenda dari salah satu kegiatan kita. Memang setiap tahun itu X Explore Indonesia punya kegiatannya nggak banyak. Kita cuma dalam 1 tahun itu hitungnya itu per 3 bulan. Per 3 bulan, jadi bulan apa untuk yang pertama ini adalah 2021 kegiatan pertama kita. Sebelum nanti di bulan Juli itu adalah long trip atau overlandnya kita yang memang panjang, yang dibarengi dengan kegiatan sosial atau misi kemanusiaan lah intinya. Nah sekalian nyampein juga. Misi kemanusiaannya adalah kita 2020 sampai 2021 masih Water for Life. Itu kita membangun sebuah sumur untuk kebutuhan masyarakat sekitar yang memang kekurangan. Jadi ada misi ya? Ada misinya buat kebaikan. Jadi agak lebih general tapi untuk bisa bantu orang banyak. Jadi setidaknya semuanya kebantu. Karena 2020 kemarin kita udah lakukan di Desa Tugu Kebumen. Di situ ada 2. Mungkin kalau lihat review video sebelumnya cukup miris, kasihan. Memang kita pas pada saat datang kayak begini kok tempatnya bagus gitu, gak ada hijau-hijau, tapi ternyata dasarnya itu bebatuan. Dia sampai kita harus ngebor sampai kedalaman 100 sampai 120 mdpl. Jadi itu di daerah mana nanti Water for Life? Rencana kita mau di Jawa Barat. Jawa Barat. Itu memang kekurangan. Udah ada survei lokasi belum, tapi titik informasi dari dinas sosialnya udah ada. Oke. Mumpung ini ada Awi di sini ya, kalau memang mau mensupport yang ragu-ragu, ini juga masalahnya air. Jadi siapa tahu sesuai nih teman-teman dari Awi yang memang pengen support untuk Water for Life, boleh loh. Terus juga yang lain-lain yang memang punya kegiatan-kegiatan amal atau apapun CSR di perusahaannya, ini non profit. Jadi kalau kalian memang pengen mensupport, silakan disupport Water for Life ini untuk kebaikan kita semuanya. Benar nggak Om? Betul ya banget, kan? Betul banget. Nah, tapi yang sekarang nih, ini berapa hari kalau yang di Daycamp ini? Kita 2 malam, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Jadi
Jadi sebelumnya kita udah melakukan 1 hari 1 malam, Ya. ada review dari teman-teman katanya terlalu cepat. Oke. Jadi pengennya agak lama kebersamaannya Luar dan akhirnya biasa. kita jalanin. Dan Itu seru kemauan kan? teman-teman apa lu? Sebenarnya gue juga sih kayak gitu. Karena gue selama berdiri 1 hari 1 malam tenda gue failed semua. Kali ini bener tenda gue. Lu tau sendiri kan? Keren. Wih, Wah, tendanya tuh kalau di kamar hotel tuh yang ada ruang tamu sama Resident Suite. Yang enggak President Suite ada nih. Oh ada ya? Nanti kita kasih lihat juga ya ke kalian ya bagaimana kendaraan-kendaraan yang dibawa di X Explore Indonesia di Dedi Daycamp ini dan juga tenda-tendanya. Nanti kalian kasih penilaian mana tenda yang ada di seperti di Taman Safari, mana ada tenda yang seperti ada di Hotel Bintang 5. Taman Safari itu adalah penyelamat Tapi itu paling mahal loh ya. paling mahal. Kayaknya Setupnya paling mahal, Iya. semuanya paling lengkap. orangnya sendiri, Orangnya sendiri. narik orang. Narik Pokoknya emang kayak kehidupan dia tuh untuk merescue ya. Untuk merescue memang. Dia memang diciptakan untuk merescue. Jadi ketika lahir pun itu ada emblemnya rescue. Kalau kayak tadi ada racing ya. Dia rescue. Berapa orang yang ikut, berapa mobil? 27 mobil. Hah? Tapi kebetulan ada beberapa orang yang menyusul. Total family 27 kepala dan 80 orang. Wah, berarti lu udah kasih tempat-tempat makan sepanjang perjalanan ini lumayan ya. Seperti tempat sate, Yoi. seperti Dapat nggak? seperti di mart-mart itu. Iya benar. Kan berhenti-berhenti kan. Itu sebenarnya kita membawa banyak orang itu tujuannya untuk apa? Untuk memakmurkan perekonomian. Perekonomian, dia makanya gue Tapi bilang. untung kalau kita kasih tahu mereka sepanjang jalan, kita diberhenti terus. Pak belanja, Pak belanja. Tolong ya, tolong. Nah, makanya kita default aja berhentinya di mana. Kegiatannya apa aja? Apa kumpul-kumpul aja udah di tenda sama Nah, sebenarnya keluarga? kegiatan misi utama kita sebenarnya adalah misi kemanusiaan. Oke. Jadi kita mau memberikan value yang berbeda dan unik karena kita mau memberikan misi kemanusiaan kepada yang membutuhkan. Oke. Dan kedua, kita juga mau mengedukasi teman-teman, termasuk yang terpenting itu sebenarnya ada family. Bagaimana sih cara kita Oke. berbagi, terus bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan di luar. Ya. Dengan salah satunya seperti ini sih, adventure. Ya. Tapi mungkin kita tidak terlalu ekstrim banget ya, Yes. karena bawa keluarga. Tapi kita Soft. betul mengajarkan gimana cara beradaptasi di alam sekitar, terus terutama yang paling nyata kalau kayak begini ya kita mengedukasi adalah tentang kebersihannya, Oke. untuk membuang sampah, Ya. terus kebersamaan dengan teman-teman, saling sharing. Bentar, saya cek dulu pembuang sampah. Oh, pas nggak Nggak ada kan sampah ya. Tadi pagi saya udah Takutnya keliling. nggak continuity kita. Kita udah keliling Pak, saya udah keliling. Oh, udah Bapak keliling. tidur, kita keliling. Wow. Ngomong-ngomong soal Bapak tidur, Bapak keliling nih kayaknya memang Bapak ini nggak tidur-tidur ya. Saya mogok jam 3 pagi juga Bapak masih ada. Masih. Sahabat-sahabat saya yang saya WhatsApp nggak ada yang bangun. Itu sebenarnya dia bukannya tidur, tapi pada malam hari itu karomanya dia keluar semua. Dia ada di mana-mana. Nah kan kalau Bercanda, Jo. ngomong sama dia nanti kita kemana-mana, nanti gue fokus lagi ke sini. Berarti kesimpulan gue, kalau lu belum berkeluarga, lu nggak bisa ikutan. Bisa dong, Oh bisa. bisa banget. Soalnya dari tadi kan lu keluarga. Enggak, bisa banget. Jadi sebenarnya mungkin bukan belum berkeluarga, tapi Iya. mau merencanakan. Itu juga boleh. Itu kan mengedukasi orang, oh ternyata berkeluarga itu dong, asik tapi, dong. Tapi bahaya dong kalau mau merencanakan keluarga udah pergi ke sini. Oh enggak, itu ntar di screenshot dulu. Oh, Dipotong iya. dulu, dipotong. Di beda ya. Dibedakan. Tendanya beda dong. Beda, ya kan? Ya, jadi beda. jangan sampai nanti salah pikirannya. Iya, nanti cek ininya salah. Emang ada yang belum berkeluarga? Maksud gua umur berapa nih range di sini? Paling kecil 19 tahun. Ya nggak kecil dong. Om 19 lu tua banget Oh dong. iya benar. Maksudnya paling muda kali. Paling muda. Kalau 19 lu bilang kecil berarti berapa umur lu? Enggak sih, gua agak lebih mendewasakan diri aja. Iya. Oke, berarti udah 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Yang ikut lebih dari 30 mobil. 27 mobil. 27 mobil. Emang tujuannya buat keluarga tapi juga memang yang masih muda yang belum berkeluarga juga Betul. semuanya oke aja ya. Betul, oke banget. Siap kalau kayak begitu. Nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lagi berarti semua tinggal kayak Mas Indra bilang ya, DM, Ya. ikutan dulu sama X Explore baru join. Join. Sip. Hari ini kan hari kedua. Iya. Kita mau ngapain aja? Hari kedua tuh rencananya kita itu mau ada kegiatan sebenarnya untuk anak-anak funnya ya. Oke. Entah itu lomba kecil-kecilan dan kita nanti akan mau bagi goodie bag ke mereka. Oh. Sekaligus mungkin Makanya nanti pelan-pelan nih kayak kejutan nih. ada edukasi tentang permainan lingkungan sekitar. Oh, Karena anak-anak sekarang itu kan yang Gadget. lebih merekati di gadget. gadget. Zaman dulu nggak ada Iya. yang namanya jembatan, zaman sekarang nggak ada yang namanya jembatan gantung, Iya. terus main rumput, main api, gitu, Iya. main api unggun maksudnya. Main Main api, main udah api. bus masih kecil udah gue sekolahin bus, gitu terus lebih ke flying fox. Betul. Tapi gini nih anak-anak X Explorer, ini pertanyaan gue terakhir. Nah. Kalau dari kecil mereka nggak main gadget, nggak main alam, tapi mau main mobil. Pasti gua Gimana muncul. sebagai orang tua?
Pasti ntar gue akan muncul jadi Aditpedia lagi. Gue akan kasih tahu, adek kasih tahu bapaknya ya belinya ini. Enggak, anak lu. Aku juga tahu. Nanti gue kalau anak gue jangan, nak, bapak tugasnya cuma ngomporin orang. Oke deh, berarti intinya kegiatannya tadi udah kita dengar dari Om Adit ya. Yeah. Yang mau join juga silakan join, dan pokoknya ini seru banget. Jujur gue baru pertama kali ikut-ikutan sama komunitas mobil, tapi ini asik banget. Kalau kata Om Indra tadi ya paling affordable tapi tetap mewah gitu ya. Sesuai branding gua. Ya kelihatannya gimana gitu padahal mah affordable. Betul. Om Adit, thank you. Thank you. Sukses acara-acaranya, dan nanti juga kalau kalian dengar mau ikutan yang tadi Water for Life silakan support. Kalau mau ikutan yang gede bulan apa? Juli. Ada mungkin bisa lo kasih iklan ini. Mau kemana aja emang? Ini pasti teman-teman gue banyak yang doyan. Oh, Juli itu rencana kita mau keliling daerah timur Jawa. Mungkin kita namakan konsepnya East Jawa Dwipa. Jadi kita mengelilingin lingkaran timur Pulau Jawa paling ujung. Kita akan start mulai itu dari Gunung Bromo. Bromo. Mobil akan bermain di Bromo. Nanti bermain di situ kita mengedukasi. Ya. Terus tentunya sebelumnya, sebelum kita jalan kita sudah melakukan kegiatan CSR yang akan kita sambungkan ke acara Juli. Itu. Dari Bromo kita adventure terus jalan ke arah timur paling ujung yaitu Banyuwangi. Oke. Di situ banyak ada kawah burung, ada baluran, ada nanti kita sama-sama pelepasan penyu di pantai di sana. Ya, dan banyak sih sebenarnya. Pakai mobil semua tuh. Semua harus pakai mobil. Ih, keren banget. Jadi buat kalian semua ya, rencanakan dari sekarang. Tapi sebelum kalian rencanakan yang lain-lain, follow aja dulu pokoknya akun Instagramnya Explore Indonesia. Nah, kalian bisa mulai nabung, kalian mulai bisa pikirin mau kemana aja, bisa nanya sama senior-senior semua di sini apa yang perlu dipersiapkan ya. Dan dipersiapkan nabung aja. Nah, itu karena ketika masuk komporannya banyak. Itu saya bilang. Lagi dia nggak ada apa-apa. Nah, ya kan? Kalau Shopee gue nih Shopee Adit gitu. Pokoknya bunyinya harus kita sebutin satu-satu, kalau nggak ntar gue salah. Iya. Bisa juga kalau Adit Shopee Adit. Iya, saya masuk aja, ya. Paksain aja. Masuk ya. Oke guys, semenyenangkan ini kan teman-teman ya kan. Makanya kalian join aja di Explore Indonesia. Kita ramaikan untuk mengeksplor semua Indonesia ini. Oke, Hobi Duniawi akan balik lagi nanti kita lihat tenda-tenda dan juga mobil daripada 20 tujuan yang ada di Dedi Daycamp ini. Tetap bersama kami di Hobi Duniawi. Thank you. Sekali lagi Om, sedap. Oke, kita mulai gerebek mobil-mobil dan juga tenda-tenda yang ada, dibantu sama Mas Indra sama Mas Adit ya. Om, Itu tuh bisa melipir situ. Om, tenda siapa ini? Tenda ini. Oh, Jebret media. Jebret Media. Ini lu mana? Apa? Pejijo. Iya di Basah. nanti Apa gua kan mandi dulu, pengurusnya mandi ada. dulu. Mandi Mas dulu. Adit, bantu dong. Apa? Ya, Gimana? Konsep ininya, konsep tenda dan Konsep tendanya mobil gimana ini. mobilnya? Om Didit. Konsepnya ya camper van. Oke. Ya. Bisa dijelasin mungkin. Pasang apa ya? Apa? Paling ya standar roof tent, awning, Oke, terus. mobilnya 4 wheel udah. Wih. Tapi ini mobilnya kayaknya speknya beda Nggak ada yang sendiri sama standar kita ini. nih. Nggak ada yang standar nih. Tapi kalau di camper ini nggak berlaku semua. Nggak, Mubazir semua kalau kayak. ini dikonsepin Overgear. untuk apa mobil ini ceritanya? Tadinya gue buat off-road, Oke, buat terus? adventure, cuman karena udah mulai jenuh, jadi gue beralih ke camper van sekarang. Oh, Gitu. Tapi ini kayaknya bentuknya kayak bentuk untuk menolong orang ya, rescue ini bentuknya. Nah itu bonus. Bonus. Yang udah diinstal di mobilnya apa aja? Kayaknya ada yang aneh tuh. Nah, Pernah cerita boleh nggak? ada tankinya double, ada suspensi itu juga beda tuh kelihatan tuh. Wah banyak. Ntar 2 hari kemudian. tapi ada yang menarik gitu. Kita bukan bicara teknis dan lain-lain. Nah, itu tuh 2 tiang itu fungsinya apa selain buat nyimpan bendera? Itu antena yang putih VHF, yang hitam UHF. Oke. Iya. TV. Antena radio. ini VHF radio. dan UHF kan TV. Iya. Ya kan saya memang nggak ngerti. Jadi pasti saya bodoh-bodoh statement saya. Bro, tapi paling ini enak kok. Paling Mobil nggak ini. TVRI masuk ya. Ini mobilnya enak. Akinya di depan. Apa? Akinya. Iya depan. Akhirnya di Bukan di belakang. Bukan di belakang. Pakai merek apa? akinya di depan itu nyindir gua guys, karena gua beli ekstra nggak tahu akinya di mana. Ya gua apa adanya aja. Beda tipe. Cuman gua beli ban juga akhirnya. Beli ban. Nah, Om Didit, Ya. ini masak apa nih, Om? Apanya?
Hari Oh. ini menunya. Ya, kalau bujangan sih mecin aja paling. Kalau ada nyonya baru kita masak. Itu kayaknya Karena kokinya Dedi ya. kokinya kayak mau ditegur. Ah, Masak apa? coba ini kopinya. Om siapa namanya? Randy, Om Randy. Oke. saya koki Om dari Jakarta. Masaknya apa itu? Kebetulan kita masak sunny side up. Wih, bahasa Ngerti nggak apa? enggak dulu gue nunggu dia bisa pakai arti. Habis itu artinya Bahasa Indonesianya ceplok Om. Ini yang kemarin itu guys, yang tadi digambar lu lihat nggak, narik di tikungan, narik salah satu mobil yang kemarin itu, ini yang narik mobilnya. Om ini nih. Mobil saya yang narik Om. Saya nggak kuat. Tapi dari set ini ada yang menarik. Apa tuh Om? Jemur kasur. oh ya guys, sama kalau lu setiap camping, pasti lu akan menemukan sesuatu yang selalu ada. Tahu nggak? Apaan? Tahu nggak? Tahu nggak? Apa Tahu sini. Rencengan bro. Wah. Ini selalu ada, beneran. Selalu Warung ada. dadakan. Kadang-kadang ada. Cuma nih kemana ada yang beli kayaknya. Ada di sini nggak ada warung gitu ya sekitar sini. Ada. Tenda gua. Bang. Alright, ini dua mobil yang emang nanti lo lihat deh. Ih, ngeri. Selanjutnya, Nah ini teman-teman, ini mobil medical car-nya official kita. kenapa medical? Karena ini Bu Dokter, Oh, yang punyanya. cewek satu-satunya yang suka adventure. Ya. Oke. Pakai BMW, mau disusahin juga dia. Oh iya. Udah jauh banget sampai ke Aceh kemana-mana. Dia udah sampai ke Aceh, Makassar, Kalimantan. Dia dari Jakarta ke Aceh juga sendiri. Dia memang senang jalan. Hidupnya dia itu dokter keliling. Oh gitu. Kalau bahasa dulu mantri. Nah, ini dia sih dia modifnya simpel ya. Kalau perempuan tuh yang penting looks-nya bagus terus sama fungsional. Dia pakai velg ACS terus sama bannya tetap BG. Kalau dual Grendan pakai red bar. Karena kita suka adventure jalan kadang-kadang malam, jadi dia pernah nanya, itu fungsinya untuk apa sih gitu. Oh, itu untuk menerangkan jalan. Oke, kita belikan. Setelah itu dia bertanya lagi, tadi gue beli apa ya? Langsung gitu. LED baru pas gue tahu sangat berfungsi. Ini mobilnya dulu kita branding, sekarang Bapak ini lebih cakep untuk pakai ini, Pak. Neranginnya udah sangat ini sekali bagus. nah lampunya untuk nerangin pada saat kita adventure malam itu berfungsi banget. Awalnya dia bingung itu apa. Nah kebetulan ada Bu Dokter sini, Bu Dokter. Halo Pak Din. Hai. Agak lumayan ya. agak lumayan ya. Maksud gua size. Tapi ini dokter cantik. Gimana Bro? lu demen adventure dengan kita tuh gimana sih? Wah, ini gue demen banget sama mobil X5 E53 soalnya dia mobilnya kuat dan tangguh. Dinamain apa mobil lu? Dinamain King Lu tau Kong. nggak? King Kong. Kenapa dinamain King Kong? Karena semuanya berat, pintunya berat, bagasinya berat, Terus hidupnya juga berat, orangnya? Ownernya? ownernya juga berat. Tapi ini dokter. Jadi Dia sama tinggal. selalu bawa alat-alat medik ya. Iya, biasanya bawa antibiotik apa, tapi nggak Iya. semua antibiotik kan? nggak semua antibiotik, Apa nih vitamin? antivirus. Dan Yang lagi hits hari sekarang ini dia ada. bro, hari ini kebetulan dia lagi semangatnya masak, jadi kayak Iya. dapur umum, lu bisa lihat. Oh iya, dapurnya. Yang kayak tadi yang malam kayak kafe ya? Iya betul. Jadi kalau misalkan ini kan konsepnya Daddy Day Camp. Nah, kalau di ini Baby's Day Camp karena baby semua. Asik. Babe. Ini emang sering ya bikin. Iya, Oh, sejenis roti bakar ready ya? sejenis roti bakar ini. Cuma ini roti bakar King Kong. Selain apa tadi Om? LED bar, Ketua namanya. ban yang proper karena kita sering Apa adventure. aja yang di mobil? Di dalamnya udah diganti-ganti juga Oh, di nggak? dalamnya otomatis belum. Nah, karena perempuan dia Perempuan. lebih suka yang simple. Oh simple. Bunyi knalpotnya kayak udah. Oh knalpotnya juga udah ganti. Udah, Knalpotnya kemana ganti? Borla X1R. Apa tuh? Itu Borla yang dia ukurannya lebih kecil dan panjang. Beda dengan yang satunya, dia lebar dan tipis. Jadi hari ini kita ngobrolin mobil Om Randy ini karena tadi kemarin kan udah narik juga tuh teman-teman yang ada problem di jalan gitu. Jadi penasaran juga nih isinya apaan gitu, boleh jelasin nggak Om? Kalau lihat kan ada electric winch dan lain-lain gitu, terus kemudian komplit semuanya. Gimana Om? Kalau basicnya sih Tunjukin sebenarnya dong, dia boleh, Om. mobilnya standar banget. Hmm. Jadi katanya sih variannya ini kan dia ada VX, ada VXR. Nah ini di bawahnya VX. Kita jelasin yuk di mobilnya Ayo, supaya boleh. kelihatan Boleh, VX boleh, itu ayo. apa gitu. Ayo boleh Om. Karena
kita taunya VX itu sesuatu yang tangguh gitu, ada VX, VXR dan lain-lain. Jadi kan pokoknya gampangnya itu kalau orang nyebut VX itu manual, Iya. kalau yang VXR tuh udah Etik, ya. paling atas lah, dia Iya. otomatis. Variannya VX sama VXR itu dia ada ini ya Om, jadi ada apa over fender, Over fendernya ya. gitu. Jadi dia lengkapannya juga lebih besar. Kalau VXR itu malah lampunya udah jadi satu. Ini terpisah ya. VX sama ini tuh masih bisa. Ini sebenarnya kalau mungkin kalau di Indonesia sih masuknya tuh buat mobil-mobil pekerja tambang sih, Om. Oh, Karena iya. dia non turbo. Iya. Dia non turbo, jadi larinya juga nggak dapat. Kalau di tol lari 100 tuh ngejar-ngejar teman-teman BMW ini gila-gila semua larinya gitu. Waduh, udah gemeteran tuh di dalam, konsentrasi banget nih gitu. Nah, Gitu. Sekarang ini udah ditambahin apa aja, Om? Modifnya itu. Sebenarnya mobilnya standar aja. Cuman Itu soalnya ininya, lihat ada electric ini winch. dia emang ada electric winch-nya, cuman bukan bawaannya dia. Oh, Soalnya iya. Ini electric winch-nya punyanya, kalau nggak salah punya limited ya. Oh, Versinya oke. dia yang limited. Jadi emang udah jadi satu. Mesin? Kalau mesin standar banget Om, nggak ada yang ditambah-tambahin. Snorkel? Paling snorkelnya, terus snorkel orinya juga. Kalau atapnya ini udah komplit banget nih, Om. Nah, Apa aja tuh? jadi kan temanya kita mau camping nih. Iya. Tadinya udah beli-beli nih camping tenda-tenda bawah, terus pikir-pikir oh kalau punya roof rack kayaknya naikin di atas juga masih bisa gitu. Kalau locker dan lain-lain, Om, gimana? Jadi dia variannya dia kalau locker depan standar, ini ada free locknya standar ya depan. Dia yang ngebedain tuh dia di vlognya depan belakang sama, jadi ada switchnya di dalam, nanti ditunjukin ya Om ya. Terus sama gardan belakangnya tuh dia floating. Oh, nih bro, Ya. ada yang menarik nih. Itu tuh. Iya. Iya, gua dari tadi nyimak, Bro. Asik ya. Wah, gila. Ada yang menarik nih, perhatiin nggak kaki-kakinya gitu. Kalau lihat mobilnya Didit, itu kakinya kan peker. Peker. Ini perhatiin nggak kakinya? Kurus, Kurus, slim. cakep gitu. Iya. Banyak kelihatan beda nih, badan gede tapi banyak kurus gitu. Itu konsepnya gimana, Om? Apakah ini aslinya memang segitu atau ada ideal lain gitu? Jadi kalau saya tuh emang senengnya yang original look Iya, ceritanya iya, Om. Jadi memang dia keluarnya juga karena varian yang paling bawah, Oh. dikasihnya semua yang paling basic. Oh, Jadi velgnya oke. juga kan kaleng, dia Iya, iya. velgnya masih kaleng, bannya yang buat ukuran ini ya emang ban yang tipe kayak begini sih Om. Jadi memang ini semua masih Standar. ikut pakem standarnya gitu ya. Tapi secara ceritanya kemampuan juga gitu. pasti sebetulnya nggak ada masalah kan ya. Harusnya ya Om, belum nyoba-nyoba sih yang aneh-aneh. Cuman kalau ya kata orang kan ban lebar, ban tipis. Kalau lebar tuh kan berarti dia gripnya lebih enak ya. Iya, Dapet gitu. Kalau ban yang lebih tipis mungkin dia lebih sedikit Agile ya. itu aja sih. Lincah. Ya. Boleh buka mesinnya nggak? Boleh Om. Kita pengen tahu nih yang non turbo dan turbo itu bedanya apa? Boleh. Kan jadi ini learning by buying. Oh. Jadi baik-baik ya. Iya. Gua bisa nerangin sebenarnya tadi, tapi kan mending yang punya aja. Nah, iya, boleh Om. Iya. Akinya apa ini? Akinya mau diganti Yuasa nanti. Jadi akinya nanti mau diganti Yuasa. Karena Amarron ini bagus sih, cuman denger-denger Yuasa kan bagus banget ya. Iya. Gitu. Jadi kalau mesin dan semuanya standar sih Om, Oke. yang ngebedain. Jadi ini yang non turbonya ya Om. ya? Ini non turbo, jadi nggak ada apa-apanya. Dia ada, karena dia mobil pekerja. Ini filter ininya nih Om, filter solarnya tuh dia ada double. Oh, oke. Gitu. Jadi tapi ini karena dipakainya di kota-kota doang, saya buntuin. Jadi satu. Ya cuma satu aja. Nah, ini ngomong-ngomong Om, teman saya nih di BSD minat. Boleh nggak dikirim ke BSD setelah camping ini? Boleh Om, boleh. Nanti tapi saya ikut juga ya Om. Iya. Pindah. Udah berapa lama pakai, Om? Nggak terlalu lama Om, sebenarnya juga baru dapat dari orangnya. Emang orangnya juga udah ngerawat sekali gitu. Jadi saya beruntungnya ya tinggal menikmati. Nggak ganti apa-apa kecuali ganti oli paling ya. Nah, ini nih sebetulnya yang menarik nih Om, dari kemarin gitu merhatiin kan ketika ngintilin mobil ini gitu. Ini pintunya kok beda sendiri. Ini gimana nih? Bener nggak? Agak langka nih. Jadi emang populasinya mungkin nggak terlalu banyak. Dia sebutannya barn door. Oh, oke. Nah, jadi barn door karena pintunya atau pintu kupu-kupu. Iya, orang iya, bilangnya.
pintunya ada 2, bukannya kanan kiri. Jadi yang ngebedain ya itu lagi yang bedain sama VX, VXR. Kalau VX sama VXR pintu tempat duduk baris ketiganya itu ngadep depan. Iya. Kalau ini hadap-hadapan Om, kayak Microlet. Oh, oke. Gitu. Jadi Tapi itu adalah langka ya. itu ya kurang lebih ya, ada susah aja nyarinya. Nah, ini Om. Ini gini. Depannya. Oh gitu. Ini adalah pintu langka ini. Ini bandol. Tempat duduknya ngadep-ngadepan. Yuk, bro, kita ke situ. Ini apa nih? Bedanya apa? Ini beda sendiri. Dia tuh selalu mengenamakan grupnya dia tuh penthouse. Jadi itu orang Eksklusif. Orang tereksklusif dari kita semua. Oh, gitu. Kenapa? Karena mau tahu BMW terus lihat deh. Oh, nggak ada itunya. Ada rooftop tent. Luar biasa. Mereka ini mengenamakan dirinya golongan eksklusif. Siapa ya? Nah, ini ownernya nih. Ini ownernya. Agak ngeselin tapi ya baik deh. Ini ownernya, ini namanya Om Anton Leman yang punya penthouse yang ini. Kita presiden sama vice presiden. Oh ya, Mereka presidennya. ini dikenal VP dan presiden. VP dan presidennya, dan VP-nya dia punya rooftop tent dia sendiri masing-masing. Dan rata-rata memang agak berbeda cara memasak. Kalau tadi kita ke sana kita temunya Indomie, sayur sop, terus roti yang dibakar. Nggak apa-apa, siapa tahu nanti Oke. roti yang lain ikut. Nah, ini dia selalu masaknya stick. Terus Hanamasa, kompor gas bener-bener dibawa. Bandeng Presto. Bandeng Yakiniku, presto, sabu-sabu. yakiniku, sabu-sabu, terus mesin cuci yang kurang. Ada yang unik nih dari mobil ini. Bentuknya sama-sama rooftop. Pakai rooftop tent juga, modiknya sama. Mobilnya sama-sama X5. Tapi sebenarnya dalaman mesinnya beda. Mau lihat? Yuk. Ini dulu. Oke. Muter lagi sama. Nah, ini varian 3000 cc-nya ya, yang umum banyak kita lihat semua teman-teman pakai. Yang punyanya nggak lu tanya, Om. Ini mesin 3000, tipenya apa? M54 B30. Gimana Mesin ngerawatnya? M54. Enak, sama aja kayak BMW yang lain. Oh, BMW gak harus sedan ya. oke. Betul ya? Betul. Iya, Itu BMW tagline nggak baru harus ya? sedan. Iya, Tagline baru. BMW gak harus sedan. sedan. Iya, nggak harus di aspal BMW. Oke. Nah, ini satu lagi beda. Kalau lihat, ini mesin paling besar di sini. V12 bro. Dengan V8 4400. Ini pemiliknya namanya siapa nih? Ya bro, sini. Nah, ini yang punya nih, Om Calung. Gimana? Ini kan baru ngambil kan kemarin ya? Iya bro. Rasanya gimana pakai Patrick? Enak bener bro. Hemat banget ya, Tanya pakai bener. 400. Sini bro, gue Paling irit. Bentar. Paling irit ya, Om. Iya, ini juga nggak ada akinya. Bener, serius bro. Cari aja Ini, bro, bro. nggak bakal ada. Nggak ada juga kan? Ya. Om Jebret, ini Iya. bedanya adalah mesinnya V8. Iya. V itu bentuknya gini, 4 silinder di sini, 4 silinder di sini. Makanya Wheelnya dibilang di sini, V8. Kalau businya yang di sini 3000 4 kita dibilangnya Tetap gak ada agi. tetap tetap nggak ada aki. akinya nggak ada ya. Nggak ada kan, berarti gua nggak salah kan? Nggak ada. Nggak salah kan lu ngomong di Iya, depan. Gua ngomong ini nggak ada akinya, bukan mobil ini nggak ada akinya. Betul, Beda sama nggak kita. ada. Ini nggak ada akinya. Iya. Tapi Ini ini bisa 4000. nyala. Ngerawatnya sama 3000 sama nggak? Belum pernah Sama ngerawat. sih, bro. Konsumsi Enggak. BBM gimana? Rawat-rawatan. Kau tahu? Tapi sama aja. Sama ya? Overall sama. BBM pun sama. Tarikan? Tarikan jauh bro. Ya. Oh, BBM-nya sama, Om? BBM-nya sama? Mungkin lebih irit kayaknya. Oh iya? Kalau kemarin kalau gua 71 kayaknya lebih irit ini. Oh gitu. Heeh. Atau mungkin kemarin karena main kalem, belum tahu deh, belum lama. Atau ini juga kali ya, biasanya sih kenapa bisa lebih irit, torsi dia kan lebih besar. torsi lebih besar, beban kan Bobot mobil sama, mas kalau dengan torsi lebih besar, PWR. tenaga yang kita ambil untuk jalan juga nggak terlalu powernya nggak terlalu besar juga kita gas gitu. Kalau Sesuai sama pengetahuan gue. Kalau menurut aku sih tergantung medan sih. tapi Kalau kita sebenarnya dalam kota tetap lebih boros. Kita beli bawah. tapi Kalau dalam kota. sebenarnya gua harus ngomong irit dulu, Iritan ini? harus dibilang irit. Oh. Enggak jadi menarik. Irit ternyata. Tapi Iya. Om Adit, ini kan Om Calung ini kalau dilihat setiap hari itu dia BMW mania. Oke, kita tanya, ada BMW apa aja di rumah Om? Apa Jom? Cuma ada 3 ya. Cuman 2 om, satu sama satunya lagi om. Oh, yang Sedannya?
SUV Kita sama lagi nggak bahas sedan gitu. Kita nggak lagi bahas sedan. Iya. 70 dan L53. BB nggak sekedar sedan dong. Iya. Bener ya? BB gak harus sedan. Iya. Tagline baru. 4.400. Itu tagline dari Om Lukas Semarang Cepat. Kalau nggak salah based on data powernya 286 horsepower atau 285, torsinya 440 Nm. Ini gede banget. Oke. Tadi udah lihat semuanya kan, ini punya Om Calung 4.400 dengan konsepnya beda, mesinnya beda sendiri. Tapi konsep mereka berdua sama yang dibilang orang-orang eksklusif, punya Om Anton dan Om Calung. Di bentuknya udah selesai, kita lanjut ke tempat yang lain. Thank you Om. Yo. Nanti numpang nginep ya. Ya siap Om. Nah, ini satu lagi Om. Ini mau cabut. Mau cabut? Nggak boleh. Makanya. Alasannya mau kemana? Gue nggak bisa, nggak ada yang bisa gue tinggalin bro hari ini. Gue nyerah gue. ini namanya Om Agus. Dia kebetulan salah satu pembina juga di Expo Indonesia. Dia dari IOF Jakarta. Dan dia juga kebetulan punya varian BMW X5. Mesinnya sama, konsep Mesinnya beda dong. konsepnya sama dengan Om Calung. Oh iya. V8. Konsepnya beda dengan Om Calung. Apa tuh? Dia akan masuk ke konsepnya kemana? Anti kemapanan. Anti kemapanan apa tuh? Maksudnya udah pakai ban maksudnya ini gini. potong-potong. Iya. Jadi konsepku adalah bahwa mobil ini harus memenuhi keinginanku buat mendukung kegiatanku apa aja. Jadi karena aku kebetulan juga suka minimal country road, jadi harus memenuhi itu. Pertama syaratnya harus 4x4 dan ini udah buat aku udah cukup banget karena powernya juga cukup. Terus kedua aku perlu ground clearance dong ya, minimal buat memenuhi biar aku bisa masuk meskipun ya nggak se ekstrim yang kelihatannya gitu ya. Cuman buatku dengan aku potong bumper segala macam, ground clearance-ku agak tinggi di bagian depan dan belakang. Terus kebetulan juga posisi aki itu kan di bawah banget dan aku suka ya explore mobil gue nggak mau jadi pakemnya gini ya begini, gue nggak mau. Jadi sesuai keinginanku akinya gue naikin. Jadi ground clear gue juga lebih tinggi. Berarti bumper, aki, sama apa tadi yang dikonsepin? Itu ya Om ya? Nah, coba ntar kita lihat ya. Nah, oke bro. Itu menurut lu gimana? Ini sih sudah sesuai spek dengan pemilik. Kebetulan dia off-roader. Oh. Jadi kan udah kelihatan tuh dari bentuk konsep, fungsionalnya juga dia pengennya bisa setiap saat dipakai. Lebih praktis. Lebih praktis. Mau ground clearance juga lebih praktis, lebih agak tinggi, terus bumper dipapas. Ada masalah gampang. Ada masalah gampang. Bannya juga ada sesuai, kita sesuai dengan kebutuhan dia juga di road dan di on road dan off road. Jadi dia akhirnya pakai all terrain. Ya. Gitu. Oke. Yang penting jangan sampai lepas Om itunya. Kalau di jalan. Ampun. Kalau lepas bahaya. Oke, kita lanjut lagi ya ke teman-teman. Thank you Om. Thank you Bagus ya. Thank you. Kita lanjut. Ya. Bro. Oi. Ada satu lagi yang unik. Bukan unik, ini memang modifikasinya beda dengan yang lainnya dan memang barangnya rare. Orangnya juga rare. Orangnya rare. Dia praktis modifikasi juga. Oh iya. Orangnya rare tapi itu dia beda. Penampakan kita doain. Oke. Orangnya rare. Tapi sama kita anti kotor. Iya, sama kita nggak bisa nyalahkan ibunya habis goyangin. Oh, masalahnya lu. Mokta. Ini yang tadi lewat. Sini. Kita bacain doa. Kita kalau bakar-bakar itu datang. Nah, ini dia nih orangnya. Bro. Udah jangan kemana-mana, bro. Oh, Mokta nih yang pas di sepanjang perjalanan tuh. Apa? Iya. Yang kasih informasi banyak. Enggak, bukan kasih informasi, saling memberikan yang terbaik. Oh. Jadi dari yang baik ada yang lebih terbaik. Oh iya itu ya benar-benar. Oh yang antara mobil Mas Adit sama yang putih ini mobilnya. Iya. Serangan ya. Oh. Ada kayu nggak? Di sini katanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Serang-serang adventure. Jelasin. Mobil jelasin. Dia agak emosi sana. Ya gimana bro? Ya ini Om, saya ini cakep banget pokoknya. Cuma saya bingung kok bisa cakep. Ini unik. Ternyata banyak yang di ini. Dari seluruh 27 mobil, satu yang paling beda 53 dengan konsep body kit. Kita bukan add-on bilang, body kit ya. Terus bedanya ini bisa diinjak-injak. Nah, jangan dong. Oh, nggak boleh? Boleh jelasin body kitnya ini apa? Oh. Ya, body kitnya pertama ini anti tendangan. Nah, jadi kuat.
anti benturan gitu. Ada emosi ya. Nanti cepet bener. Ya. Ya. Sebutannya body kit. Apa ini bro ya? Kan kalau add-on MTech ada ya. Banyak lah yang pakai. Ada Om Adit nggak pakai. Nggak tahu kenapa dia nggak mau apa nggak bisa. Enggak, kita jelasin mobil ini doang. Oh nggak sih mobil ini. Mobil ini jadi pakai body kit. Teman-teman lihat deh sini. Lampunya sama. Sama. Yang beda ini bro. Ada overfender. Ini bro. Lihat ya tuh. Sampai sini bro. Nih. Nih. Itu beda Om. Beda. Beda Jadi yang lain. ini semuanya komplit nih, body kit ini, sama bumpernya juga beda. Namanya body kit apa? Ini MTech. Tapi body kit bukan add-on. Kalau yang banyak pakai tuh add-on MTech. Jadi dia lebih bulat, bro. Ini lebih bulat nih. Jadi katanya lebih lebar banget. Belakang satu set Om. Satu set. Yang signifikan banget dari belakang. Dia lubang knalpotnya tuh kelihatannya lebih sporty karena kotak. Mau masuk. Dua kiri, dua kanan, tapi bentuknya kotak gitu. Om Agus. Om, kayak nggak setuju Om. Ada apa? Enggak kayaknya Sama ada enggak. diterangin. Lo mau ngomong apa sih? Mau ngomong apa? Enggak ngomong aja enggak apa-apa. Kenapa? Enggak. Kenapa? Takut Enggak salah ada. jalan. Enggak ada. Tetap salah jalan. Emang kenapa salah jalannya? Stance. Enggak bisa ngomong gue. Oh, mobil stance takutnya tadi salah rombongan. Oh iya, Takutnya iya. lu tujuannya tuh ke Surabaya. Iya. Tapi kok sampai Jadi, mobil Mobilnya sama kan selalu bersih terus. Gue pikir dia mau ngomong apa, ngerti nyerang gua. Gua manggil teman gua tadi. Iya. Ada lagi di sini body kit baru. Dia gayanya Amerika banget. Maksudnya baru dipotong. Nah, itu dia tuh. Jadi Baru ini dipotong. saling ternyata saling Yang ya. itu baru dipotong, bro. Yang tadi Om Agus ya. Oh Oh, saling. tapi tenang. Beda kubu, beda kubu. Saudara. Beda filosofi. Ya, pernah lihat film Tetanggaku Musuhku enggak? Nah, ini tetangga Saling denger dong. Nah, ini Lihat belakang, bro. Belakang sekarang. Kena batu gimana? Coba batu tuh cuma segini loh. Belum ada omong Pak. Iya. Batu tuh cuma segini. Kenapa sih? Ada yang ngomongin. Nah. Beda nih. Ini mufflernya custom, dia pasang 4. Kita 2. Terus ini bumper yang dia bilang tak beda. Ya. MTech ya? MTech bumper bukan add-on. Kalau add-on itu bumper standar ada tambahan, tapi ini mengganti bumper semuanya. Satu yang unik dari dia adalah kaki nggak boleh nempel di sini. Bahaya. Nggak apa-apa. Coba pengen lihat. Kalau kaki yang punya nggak apa-apa. Dicopot lagi, masya Allah. Nggak apa-apa, bro. Mobil adventure kok nggak boleh diinjak. Oh gitu ya. Banget ya, bro. Tah, buat buka apa? Nih. Ini di sini. Itu ada putaran nih, bro. Ini gua putar ya. Kotor, bro. Beda. Ke kiri ya? Ke kiri? Kiri sono. Kanan kenceng. Nah, ini udah kebuka. Kita dorong. Tarik. Tunggu. Susah, bro. Susah ya. Ya. Jangan, tunggu. Ya, lu sih. Gimana bukannya, Pak? Bukanya nih. Ya, apa-apa. Ini puter. Nah. Tuh. Tuh. Emang ini kenapa? Asli. Emang- Asli. Nih, bro. Buat cantelin di sini. Oke. Ini abis ini Guys, gua mau Oke, ini terakhir. Dia lagi sibuk masang bisa 2 jam. Nanti takutnya ada 2 hours later. Jadi kita tinggalin aja. Dan biasanya mobil ini bersih. Udah. Ini spesial buat di sini ya. Udah. Buat di sini kotor ya. Udah. Itu ini Om. Habis berapa nih modif? Gua kemarin habis satu rumah sih. Bangke salah orang. Ada angku ya.
Enggak, sebenarnya nggak terlalu mahal. Cuma masalahnya susah aja dapetinnya. Dapetnya susah. Langka memang. Itu tadi dari depan sampai belakang tuh satu Satu set. Om. Ini semua satu set. Oh, gitu. Ini dia nggak ada add-on, jadi langsung nih. Kan rata-rata biasanya kalau bumper gondrong itu kan ada Potongan kan. tambahan, Ya. ada apa beda layer gitu kan. Ini jadi satu. Jadi berapa, Om? Pokoknya di sini ternyata gitu, ujuk-ujuk berapa gitu kan. Om? Rada perang. Total pakai aja dulu. Yuk, udah kita tinggalin aja. Oke. Masalahnya dia masih sebenarnya mau fokus untuk bersihin lap mobil. Jangan yang gue tapi nggak ada, Bro. Nggak tahu urusan gua, bukan urusan gua. Thank you, Om. Oke, thank you. Thank you, Mas. thank you. Suhu tuh guys. Oke ya. Nah, ini ada yang menarik nih. Kemarin itu kan ada satu yang berhenti di tengah jalan gitu. Iya. Terus kemudian kalau lihat IG-nya ternyata ditarik sama Toyota Iya. VX gitu. Kebetulan ada Om Andi yang punya mobilnya gitu. Om, boleh diinfo nggak Om, kemarin tuh kenapa kira-kira sebetulnya gitu? Salam explore. Asik. Jadi begini. Ya. Ini memang musibah. Ya. Tapi kita buat enjoy aja. Betul. Wah, ini menarik. Segala solusi pasti kita punya. Iya. Yang penting kita ada mau usaha. Dan keluarga happy. Happy. Itu penting. Kita sudah sampai di sini jauh-jauh dari Lampung ke Prabawa Lintang, kita nggak happy, wah. Iya. Nah, Betul. ini memang nggak ada masalah. Setelah perjalanan saya dari Lampung, tiba di Jakarta, saya melihat ternyata karet boot asroda saya itu lepas. Oh, itu jam berapa? Jam 2:30 pagi. 2:30 pagi. 2:30 pagi. Jam 6 saya minta tolong Om Adit Oke. untuk bisa dihubungin montir. Aditpedia itu ya? Iya, Aditpedia betul sekali. Dan ternyata tidak hanya barang, orang pun dia punya loh. Luar biasa Om Adit itu, luar biasa. Jam 6 datang loh mekaniknya. Jam 6 masih hujan-hujan. Siapa Om gitu? Pas dilihat sama dicek sama mereka, saya tanyakan. Bang, ini aman tidak? Ya saya cek sih masih utuh. Iya. Ininya komponen asrodanya. Iya. Ya udah itu Om, saya sudah kasih tambah gemuk, terus saya sudah klaim Iya. lagi. Aman nggak buat jalan? Ya kalau saya lihat masih utuh, ya mudah-mudahan aman Mbak Om katanya. Oke. Ya saya jangan kita ngebut-ngebut Iya. aja. Oke. Saya pun nggak tahu kalau medan yang kita mau lintas itu, Iya. wih luar biasa itu. Awalnya aspal semua ya. Aspal semua. Aspal no problem, bata terus. Sisa dikasih agak off-road. Nah, jalan mulai berbatu, lalu tanjakan yang 45 derajat. Oh, oke. Nah, Di situ kenanya di situ. Jadi Oke. pas ke tanjakan 45 derajat, lalu tikungan patah tapal kuda. Ya, kiri itu ya. Ya, Tajam, betul. nah pas di situ lah pas saya naik, ambil udah ngegas naik, Ya. kan dengan RPM tinggi, tapi dengan kondisi setir udah Oh, ngambil ke kiri, Iya. tajam. full. Dari situ lah beletak, berat, krrrr. Nah, dan sepertinya transmisi tidak bisa mentransfer dayanya ke Iya, ke roda. asroda. Nah. Dari situlah Iya. asal musibahnya terjadi. Dan itu saya anggap enjoy saja. Iya, itu asik ya. Nah, solusinya gimana kemarin tuh akhirnya? Solusi ya, alhamdulillah ada rekan-rekan kita yang bawa Iya. mobil badak ya, Land Cruiser VX. Nah, kebetulan manual dan gila ini bobotnya Bebannya. 3 ton ini. Betul. Itu di daerah sama itu dengan entengnya. Iya. Persnelang 3 dan 4. Hanya itu yang dipakai. Asik aja. Asik aja. Seperti nggak bawa apa-apa dia. Ini kemarin kondisinya posisi gearnya engage atau neutral pas Tapi ditarik? ngomong saya nggak pakai masker nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, kita masker, Om. Oh, siap. Ya karena di sini kan ruang terbuka nih. Iya, betul. Gimana Om? Nggak, kemarin tuh pas ditarik, Hmm. ini kan agak teknis nih. Dia kan matic gitu, apa di engage atau di neutralin Di gitu. posisi N. Oh, netral ya. Posisi. Jadi ngikut flow-nya ini Ngikut aja. aja. Soalnya kalau ngeliat tracknya kan dari titik yang Om kena itu sampai ke sini lumayan terjal dan berkelok-kelok dan sempit gitu. Betul sekali, betul. Tapi alhamdulillah yang penting family happy, semua tujuan tercapai gitu. Insya Ya. Allah. Urusan mobil nomor 13 lah ya. Insya Allah. Nah, gitu tuh, Bro. Tapi ini Gimana, juga ya, Bro? kayaknya banyak yang udah Iya. udah Modif ya? apa-apain Nah. gitu ya, mobilnya. Nah, ini kan konseptualnya sekarang ini kita camping nih, Om. Apa aja yang udah ditambahin di mobilnya nih, Om? Saya sih tidak terlalu Ini banyak. kan kalau kelihatan nih pelak. Ya, Box kalau apa lagi pelek tuh memang kira-kira? lalu saya tambahkan box saja buat untuk daya tampung barang-barang yang saya bawa lebih banyak dan selebihnya standar. Oh, oke. Velgnya gede banget ya, Om. Berapa Ya, in? Velg 22 ini Om. Wah, ini lebih gede lagi Iya, ini, makanya. Bro. Gede Kita kan? kalau ngeliat paling tinggi kan maksimal itu 19. Iya. Berarti ini 22 gitu. 22. Jadi bener-bener gede banget Dan gitu. tidak ada kendala.
Mana-mana aja, Aman normal aja. Saya sempat tanya ke Om Adit waktu udah perjalanan mau perjalanan ke Lampung. Om, Iya. trek ke sana gimana? Gue belum sempet reparasi velg standar gue yang Iya, 19. iya. Aman Om, jalan Iya, betul. aspal. Heeh. Terus adapun masuk ke dalam lokasi hanya rumput sebagian kecil aja. Iya. Dengan pelek 22 ban 35 aman. Ah ya Buktinya sudah. sampai sini ya. Buktinya sampai sini. Karena kendala itu lain gitu. Lain lagi. Lagi-lagi Adit. Iya. Aditpedia. Aditpedia. Berarti nanti solusinya gimana Om nanti? Ini akan Iya. Solusinya gimana Om? Kira-kira? Jadi gini, kebetulan juga ada rekan-rekan dari temen juga ya, Iya. yang punya jasa towing di Kota Tegal. Alhamdulillah kemarin saya sudah kontak. Iya. Besok pagi dia akan datang jemput ke lokasi. Wah, top banget. Jadi problem solve. Solve. Family happy. Ya Om. dan ini buat kayak gua gini yang baru-baru begini kan, jadi jangan khawatir ya. Iya, betul. Teman-teman pada nolongin, siap support. Kemudian ada solusi juga buat bawa balik Betul. dulu untuk diperbaikin ya. Siap support. Yang ada satu lagi yang belum solusinya Om. Apa tuh? Kayaknya anak udah manggil. Oh iya. Namanya juga acara Dede. Iya kan? Kita lanjut lagi kalau begitu Om. Siap. Sukses terus. Sama-sama. Thank you, Om. Terima kasih untuk waktunya. Salam Siap. explore. Salam explore. Oke guys, kita udah ajak lihat kalian ya acara di weekend bersama dengan X Explore Indonesia, dan gua harus balik duluan karena weekend itu waktunya kerja ya kan, buat presenter yang laku. Karena gua kagak laku-laku sekarang, ya paling nggak sama keluarga, jadi gua harus duluan juga. Tapi sebelum gua cabut, gua pengen kasih jawaban buat lu. Di episode sebelumnya gua kan nggak tahu aki mobil ini ada di mana. Dan itu bukan settingan, jadi sekarang makanya kalau lihat tadi wawancara gue sama teman-teman yang lain pasti ngeledek gue kan, akinya nggak ada di depan, akinya nggak ada di depan. Karena waktu gue buka emang gue nggak tahu akinya ada di mana. Disangka orang gue nyeting nggak, tapi sekarang gue tahu. Makanya tadi waktu cerita Om Agus, dia naikin akinya kan supaya nggak terlalu ke dalam. Kenapa? Karena emang jauh bener tuh akinya. Oke. Sekarang gue udah ngerti. Ini dari harga gue ngambil sekarang udah 2 kali lipat isinya. Disetanin sama Mas Adit sama Indra. Ban berapa ya juta, ganti ini ganti itu, no, tuh TV begitu aja 7 juta cuy. Makanya 3 mobil gue yang lain di endorse sudah ya kan, berhasil gue beli TV Atu dapat 3 ya. Nah lu lihat nih, udah di sini enggak capek tau bukanya, ada lagi. Nah kru, nah ini ban cadangannya guys, lucu deh. Kurus-kurus gitu, kayak ban-ban slimnya yang tadi Om yang punya Land Cruiser keren itu. Kurusnya, kekernya ya kagak lagi, berat goblok. Di mana posisinya? Ternyata di sini. Coba, gue sebagai orang awam kan makanya emang waktu itu gue nggak tahu ada di mana. Sekarang gue kasih lihat, lu bisa bayangkan tadi Om Agus kan, dia dinaikin dia berarti nggak terlalu ke bawah lagi ya. Aduh, nah ini harus dibuka pakai ini. Jadi males gua ngebukanya tadi, kita ini nggak ada settingan, jadi emang belum dibuka. Ya begitulah kira-kira. Ini 80 ampere guys. Dikasih itu tukang aki kemarin. Lihat dari warna merahnya ya. Kalau nggak Yuasa GeForce ya masif lah. Tapi masif ada masif Thunder, GeForce macam-macam, Yuasa juga ada. Kenapa? Karena yang warna merah, gua pikir itu nih, di antara ketiga itu ya. Jadi di situ menjawab episode gua yang waktu itu dan menjadi bahan celaan teman-teman X Explore, di manakah letak aki. Nanti gua akan kasih tahu lo di manakah letak fuel pump. Karena gua lihat di YouTube lebih ribet lagi. Tapi gue jadi tahu, dan gue memang bego. Gue orang bego, gak ngerti apa-apa. Tapi ya pengen tahu ya kan. Nanti kita lihat lagi ya 8 mobil gue yang lain. Karena gue nggak ngerti mobil tapi koleksi gue banyak banget ya. Nanti gue akan kasih lihat tuh semua satu-satu, dari Metro Mini, Mini Arta, PO Deborah sampai dengan PO Saudara ya, semua gue punya. Oke guys, thank you udah ngikutin kita di Daddy Daycam. Nanti kita akan lanjut lagi bersama dengan X Explore, mengelilingi Indonesia, bermanfaat buat orang dan juga makin akrab sama keluarga ya. Terus nanti kita juga masuk ke komunitas yang lain untuk ngobrol-ngobrol juga dengan mereka semua. Mudah-mudahan memenuhi hasrat hobi duniawi kalian, supaya kalian bisa tahu bahwa hobi duniawi itu bukan berarti senang-senang foya-foya.
tapi hobi duniawi berniatkan surgawi. Kata anak-anak X-Explore ya. Oke, kalau begitu Jebret Media TV mudah-mudahan udah balik lagi dari hack. Subscribe, like, comment, share, dan tentunya juga sponsor kalau emang ada silakan. Sesuai aja kan sama karakter gua, apa adanya, alami, sombong sedikit tapi ya bermutu. Sampai ketemu lagi, kita balik ke Jakarta. Tentu gua nggak balikin sendiri dong, bukan manja. Asisten, tolong masukin lagi.